ditch. Attacker yang lebih enak untuk ditch. Attacker, ya mungkin kayak dia attacker gua rasa sih mal. Pikiran gue sih dia attacker sih. Bisa nge-suppress, lu punya Killjoy atau Chamber punya utility langsung hilang, langsung masuk semena-mena tabrak doy aja, kayaknya itu sih alasannya. KO juga menurut gua KO yang keunggulannya dia lebih bisa main sendiri kan, dia bisa flash klik kanan klik kiri. Kalau apa ya, flashnya lebih fleksibel dimainin sih menurut gua, di patahan-patahan bisa pakai klik kanan, terus juga punya molly yang lumayan buat ngeganggu. Ya sebenarnya bis mirip-mirip sih, ya beda penggunaannya aja lah, mungkin beda playstyle dari Blitz dan juga KO. Kalau mereka mirip banget, satu punya aftershock, satu punya molly. Bedanya mungkin dia bisa lebih ngedetect atau ngeisolasi saat daerah dengan lebih luas aja kan dengan adanya zero point. Tapi kalaupun ngedetect, kekurangannya kayak menurut gua kalaupun ngedetect satu pemain, kadang-kadang lu unsure gitu dia ada di daerah yang mana nih. Karena nggak pasti kan, cuman di area sini tapi pastinya nggak tahu ada di mana. Dan pistol round, Cerberus akan bermain sebagai defender terlebih dahulu dan Made in Thailand akan bermain sebagai attacker. Main default sepertinya, satu di mid, dua di A, dua di B. Habis ngasih presence, habis ngelempar toxic screen, langsung ditinggalin, ya Allah. Dan di area side-nya di wall, M-nya di wall sama si Akashi, dan wall untuk Pistoran tentu akan males untuk dihancurkan. Oh, Mal. By the way, udah ada wall, ada trademark. Itu udah double combo banget. Iya Kalau sih. cuma teknik ghosting lagi di arah A, trademark yang akan detect, wah ente banget sih itu untuk tim MTH. Sedangkan mereka emang masih menyebar terlebih dahulu, masih nggak ada kejelasan untuk tim MTH. Ya seperti mungkin kayak Yanto, nggak ada kejelasan dalam hubungan. Oke, kali ini mereka menjelaskan kalau mereka akan ke arah side A. Dan karena barrier op tersebut nggak dihancurin, itu menandakan kalau player-player dari MITH ini lama banget. Dan udah mulai ke-detect, mestinya juga dari trademark yang ngelihat beberapa player langsung execute, smoke dibuka, ada satu pemain yang ngejaga. Oh no, di pot Kadun dapat satu kill di arah belakang, ada seorang Akashi yang nggak di-detect. Dan 3 lawan 3 kali ini Kadun dapetin satu lagi dengan swingnya, mendadak jadi 3 lawan 2. Barrier op pun digunakan di arah screen. Jadi nggak ada pemain dari tim Cerberus yang bisa membantu dengan begitu cepat, dan Spike akan di-planting 3 lawan 2. Dia nungguin flashnya sampai wallnya hancur, coba dapetin elbow, tapi ada fragment juga, flash untuk diri sendiri. Nice flash dari Kishi, tapi ada reflect dari Kadum. 1v2 dan Kadum masih terus berperang, lempar pencil arah ke spike-nya dan mengisolasi Loki seorang diri. Snakebite pun keluar ke arah kanan, udah posisi mati banget dari Loki. Kalau Loki bisa nge-clutch itu artinya salah Wannafly. Karena dia jadi dia apa ya, dibaitin kan sama si Kadum yang suruh duel aja, si Wannafly tinggal backup. Jadi kalau Wannafly masih nggak bisa dapetin orang terakhir, itu salah dia. Si Kadum di sini entry-nya oke banget. Meskipun dia nggak ngecek sampai elbow ya. Ini caught off guard banget. Tadi siapa satu mainnya yang mati sama orang elbow-nya sama stage-nya. Karena Kadum nggak nyampe elbow tadi ngebersihinnya dan bisa di-clear dapetin tadi yang bagus. Tapi overall threat-nya masih dimenangin sama MITH 1-0. Ya, rapi banget ya Kadum, ngecek pot, terus nge-swing ke arah elbow, dan ternyata taktik ghostingnya berhasil. Padahal follow up-nya gue bilang bagus banget dari Cerberus. Mereka buka 2 utility, dan kali ini MTH akan berlari dengan begitu cepat via Heaven, tapi Akashi dapat di 1 kill. Stun yang memang kena, ada sedikit delay. Oh no, Cerberus mendadak ada 2 kill dari klasik-klasiknya. Barrier op untuk delay banyak banget. What just happened? Mendadak jadi 3 lawan 1 Wannafly, ditinggal sendirian 1 lawan 2. Tapi masih ada possibility untuk Wannafly melakukan clutch karena 2 player dari tim Cerberus hanya memiliki sebuah klasik di tangan. Terus main setup udah di-tag. Oh, Wannafly udah tahu. Ini dia right. Ada Akashi yang menang. Triple kill dari Akashi. Dia delay, dia dapetin kill. Dia memiliki impactful dan crucial round. Cerberus menang Thrifty-nya. Wow. Menurut lo kalau tadi dia pakai Spectre nge-swing biasa aja mati gak sih Akashi? Mati mati 3 jarak jauh. Kenapa dia nggak ya udah reload dulu aja gitu? Tapi oke lah. Akashi overall tuh Akashi nggak nahan, dia bikin posisi skakmat untuk dianya sendiri, berharap teman-temannya datang, dan benar saja teman-temannya datang untuk membunuh satu persatu, dan bahkan itu orang yang decide dari awal. Dia sampai bikin barrier buat ngurung dia sendiri, masih hidup sampai akhir. Dan trademark setup juga oleh Slow Orb, plus ada wall juga.
Ada lagi stars yang ditaruh, Emin yang nggak dikasih sama sekali. Memukul mundur MITH dari arah Emin, coba untuk rotate via sewer. Dan di midnya masih dipantau sih, apakah bakal di-push pertanyaannya oleh Red Neval. Karena Red Neval bermain di arah mid fan, tapi nggak jadi kayaknya. Coba untuk bermain kontak aja. Itu setup yang lumayan cukup sih menurut gua. Main bridge di heaven, satu orang lagi di mid fan. Kayak harusnya cukup. Dan akan rotate lagi. Kembali ke arah Emin. Mereka balik lagi lewat sewer, lewat arah yang sama. Masih ada trademark harusnya, dan masih dijagain juga sama Akashi. Trademark dihancurin, masih ada sorb kedua, dan crossing coba dilakukan, tapi masih ada wallbang. Tembakan Spectre yang cukup baik dilakukan oleh Akashi. Korban sudah berjatuhan. Red Neval coba cek arah Repcha, satu pemain mungkin agak nge-wave sepertinya, dan somehow 2 kill didapatkan oleh Kongaret dan juga Wannafly. Progress memang masih bisa di-delay, tapi Akashi ini adalah tembok terakhir, raja terakhir yang harus ditumbangkan. Loki akan coba melihat tapi nggak dicek dong. Kongaret spike-nya jatuh. Wannafly one pick situation. Mungkin coba ngambil spike, tapi sembari dia ambil spike, nyawanya juga diambil oleh Kishi, menjadi 2-1. Sumpah bener-bener Akashi jadi raja terakhir tuh. Iya. Tapi ya, yang gue dapetin selama 2 map perjalanan juga 2-3 round ini jalan di map ketiga, kontrasnya kelihatan banget. Ini MTS sih mainnya nabrak aja guys, udah threat kill. Dari tim Cerberus tuh ngandalin utility. Ini yang harus dipertahankan untuk Cerberus. MITH mereka punya aim memang kuat, tapi di round kedua adalah contoh terbesar kalau mereka hanya mengandalkan aim dan modal hari lari aja. Mereka bisa aja jadi kelabakan. Padahal tuh klasik-klasik doang. Dan round barusan ya kelihatan juga kontrasnya. Ketika Cerberus kayak buka celah sedikit, hanya ngepick dry, langsung ditumbangin. Oh nice, sekarang dari seorang Red Neval through the smoke dapetin seorang entry. Kadum hilang progresnya, tapi lagi-lagi Wannafly polosan, lagi-lagi duel sama Daikut, mendadak jadi 4 lawan 4. Dan ini sebenarnya nggak boleh dikasih perlihatkan sama tim Cerberus mal. Ya, main dry aja, dan somehow ada trade 1 untuk 1 di area yang berbeda memang. Tapi overall masih belum ada progres yang dilakukan dari tim MITH. Screennya diturunin, 3 pemain ada di B dan sama-sama pengen nge-push satu persatu. Omegle nice dari Kishimoto, 2 kill dan resurrection seketika, sekejap mata aja permainan jadi 2 lawan 5. Dylan dan Lonfields udah tinggal berdua, harus lawan 5, waktu nggak banyak pula. Safe. Mereka mau masuk ke B-man, malah masuk ke perang. Belum sampai masuk, belum sampai nongol hotline-nya. Coba dikasih slow orb lagi. Gak boleh ada progres yang dibuat oleh MITH. Ini benar-benar disuruh saving. Sono udah. Sono pulang. Udah dikasih jalan 1 langkah masuk ke daerah mereka sama sekali. 12 detik confirm artinya round untuk Cerberus kembali. Dan MITH bisa nge-save 2 rival ke ronde selanjutnya. Iya, nice banget ya offense-nya dari Kishi. Dia dapetin 2 kill line up. Gak diduga sama tim MITH. Kayak MITH tuh mau cek angle corner dulu. Ini fundamental, cek angle. Ternyata kelihatan. Dan ya gue tahu mungkin dari MITH tuh player keduanya mau coba untuk nge-punish atau nge-refrag. Karena posisi dari Kishi itu seharusnya nggak ada objektif lagi. Seharusnya kebuka. Dan Cerberus ini kesempatan besar banget di defender side. Apalagi kita ingat attacker side mereka kuat di second half di map kedua. Jadi ini Cerberus kalau dapetin defense-nya banyak banget. Mereka bisa nahan setiap pergerakan-pergerakan agresifnya mendasar dari tim MITH. Kok kata Jamal, ini menakutkan banget untuk tim MITH. Ya, bisa diusir kembali. Dan menurut gue belum kelihatan impact KO yang gimana banget sih ya. Dari Kongaret flash coba di swing, tapi Red Neval dipunish. Ada trade kill yang terjadi dari Loki, tapi harus pindah dari tempat tersebut dari Kadum dan berhasil pindah. Dan somehow Kongaret bisa mendapatkan Kishi. Tapi emang tadi kita lanjutin pembahasan tadi, menurut gue Kongaret cocok sih pakai KO karena dia pakai Sky aja, flashnya cukup egois kan buat main sendiri kan dengan M yang tajam. Tapi belum kelihatan aja di map ketiga kali ini. Oh, Loki bisa menculik Kongaret, dan itu adalah spike carrier-nya. Artinya akan ada lebih dari 1 pemain lagi di arah mid. Tapi
Coba ditungguin midnya, kayaknya satu orang aja cukup. Harusnya Spike akan dibawa menuju ke arah B-main, Showstopper dibawa juga dari Kadum, tapi udah nggak punya Trademark. satchel. Dia kehalau Trademark, dia tukang galon yang kehalau progresnya. Coba ngasal tembak aja lah, yang penting dapat side. Pencil juga dilemparkan. Coba dipush teruskan sama Kadum, Viper Speed akhirnya bisa dibuka dengan cukup aman. Planting bisa dilakukan, retake yang cukup sulit untuk menembus Viper Speed tentunya dari Cerberus Esports. Tapi bukan tidak mungkin, karena mereka juga lagi kena banget aimnya sekarang. Akashi ke clear angle sebelah kiri terlebih dahulu, tapi Kadum berhasil mendapat Akashi begitu saja. 2 melawan 3 dan masih ada Viper Speed yang berdiri kokoh dari arah B-main. Ada Loki, apakah Loki bisa mendapatkan ini? Tapi sepertinya senjatanya ketahuan duluan. Somehow Loki memenangkan duelnya atas Delen, menjadi 2 melawan 2 sekarang. Dan Daikut memenangkan duelnya atas Kadum, menyisakan Wannafly. Coba di spam terus, dia tahu Vipersnya ada di arah pojok-pojok, tapi ada trade kill. Dibuka jalannya sama Daikut dan dieksekusi oleh Loki. Dan somehow Loki berhasil memenangkan round ini untuk Cerberus Esports dengan sedikit waktu yang tersisa 1 detik 32 milisecond. What a blunder. MTH 2 lawan 3. Lagi-lagi ini yang jadi. Ini tarik nafas sih gue jadi MTH. Di momen kayak ini lu udah nggak boleh tilting sih. Udah best way banget 2 lawan 3, tapi mereka semua mencar. Mereka tahu responsibility kalau main mencar mereka harus kuat nahannya, dan ternyata mereka kalah semua duelnya. Yang bisa kebilang tuh udah tinggal buying time waktu doang. Dan apalagi yang kurang MTH di early round. Sama kasusnya. Ini kayak pembahasannya bakal diulang-ulang terus. Kayak di map 1, di map 2 lebih tepatnya, MTH sudah dapetin entry, mereka commit masuk, mereka udah keluarin big investment utility yaitu ultimate, Viper Speed plus Showstopper. Udah enak banget, Cerberus sudah pasti kemakan banget waktunya. Ngadepin juga Viper Speed, mereka juga tersisa 2 player. Kurang apa lagi mal gitu untuk menjadi MTH, right? Ya, gue rasa ini kayak kelihatan koordinasi dan juga individual ini nggak stepping up, nggak bisa bertanggung jawab atas pos yang mereka jaga masing-masing. And Indian jadi 1 lawan 2 masih dapat waktu. Cerberus sih, lo perlu puji si 2 player ini, apalagi Loki dapetin 4 kill yang baru dapat 5 kill, tapi barusan menurut gue gila banget dari Loki. Dia pelan-pelan play as unit, bahkan sampai 1 lawan 2 tuh nggak sembarangan ngepicknya. Ngepicknya bareng-bareng, cari info, Daikut ngebuang badan dan langsung ditembusin di trade. 4-1 meyakinkan banget, mesti dilakukan oleh Cerberus. Udah ke-detect beberapa player, 5 player dari MTH ke-delete, trade-nya jalan. Tapi apakah mereka sadar ada red novel di balik wall kali ini, dan smoke plus toxic screen ini annoying banget. MTH mereka gak dikasih sama sekali akses masuk ke arah side A. Kira tadi gua langsung ngambil Showstopper kan dari Red Naval. Setelah informasi begitu banyak, tapi ternyata Showstopper masih ditahan. Masih coba bermain lebih defensif setelah tadi agresifnya berakhir pertukaran 1 untuk 1. Tapi overall ya Cerberus menurutku bermain dengan jauh lebih baik dibanding map pertama dan map kedua overall ya. Bagi mereka main defender dulu dan udah dapat 4 angka di 5 round pertama. Malah kelihatan MITH yang belum ada tajinya lagi. Mereka benar-benar dibikin gak nyaman di setiap spotnya, dan harus bisa mencari celah tersebut untuk bisa main se-free di map pertama. Coba masuk ke arah B-main. Ada 1 pemain di backsetnya, yaitu Loki. Main yang sedang tajam-tajamnya, apakah akan sekali lagi menembakkan peluru-pelurunya ke kepala. Tapi langsung ada Gravity Well juga, Rolling Thunder, mana backupnya. Tapi ternyata di arah marketnya malah Red Naval yang tumbang di tangan Wannafly. Bisa ketahan progresnya, tapi Loki masih di tempat yang sama, berhasil dapat 1 kill. Tapi sepertinya gagal. Yang kedua datang juga backup dari Akashi dan juga Kishi. Di arah Heaven yang masih ada backup lagi dari Akashi. 1v1 situation, Kongaret sudah sangat-sangat low, berhasil turun, tapi waktu yang akan berbicara lain. 5 detik, coba dikejar sama Kongaret. Dia tahu dia gak ada diputerin, gak ada waktu. Dan Akashi bisa mencari timing tersebut. Kongaret menurut gue dia udah melakukan sebaik mungkin ngejar karena tahu nggak bisa planting lagi. Tapi Akashi juga bermain cerdas di sana dan kabur mengelilingi pilar, dan 5-1 Julia Akashi dengan 9 kill ya. Dan meskipun Red Naval bisa menculik ya dengan kesabaran yang luar biasa, kembali red killnya Akashi di rafter begitu kuat.
Pak. Iya, ini big nice try banget untuk MTS, mengenal juga senjata mereka kurang banget. Di sini udah kelihatan dari scoreboard nggak bisa ngandelin seorang WannaFly. Pressure-nya gede banget barusan. Dan showstopper dibuka. Nggak ada pemain yang ngejaga. Dan ini menjadi salah satu kerugian. Udah ke-detect. Apakah bisa selamat? Oh, bisa. Ternyata ada Satchel dari pemain MTH. Kado masih bisa selamat. Ngedodge sebuah big ultimate adalah sesuatu yang paling esensial karena MTH mereka ketinggalan 4 poin. At least gua rasa MTH di first half dapetin 3 sampai 4 dan menangin Tauron masih ada possibility untuk kembaliin keadaan. Karena dari Cerberus mereka punya set of piece, utility-nya banyak banget. Sedangkan progress dari MTH ini dari tadi gini-gini tok. Lihat, buka smoke di arah Heaven. Bahkan ini kayak pertama kali gua ngelihat mereka ke arah Robs, udah ke-detect juga dari seorang Daikut, terus mereka langsung commit ke satu arah. Itu masalah dari tim MTH mal. Dan fan-nya pun Aropsnya nggak bisa lewat begitu aja. Bahkan dijagainnya 2 pemain dan plus ada trademark. Bukanlah tempat yang pengen lu lewatin gitu. Emen mungkin yang malah bisa menjadi celah untuk dieksekusi, tapi 2 pemain akan coba paksa masuk ke arah Heaven lewat drop. Sudah ada setup yang dilakukan. Trademark memang bisa dihancurkan, tapi dia megang granat, jadinya malah Alone Fields yang tumbang. Ada backup dari arah Emen. Dylan berhasil mendapatkan Daikut. Apakah dia sadar masih ada solusi di sana dari Akashi? Kena fault line enggak? Ternyata Akashi coba ngecek, tapi enggak. Dia tahu, dia masih aware defense-nya ada orang. Dia harus nge-clear fan-nya dulu dan beneran dia nongol. Dan Kado memenangkan duelnya atas Akashi. Shock-nya udah kebuang untuk ngedelay posisi dari Kadum. Side-nya akan langsung dihajar. Ngarit memenangkan duel atas Loki. Red Neville dapat 1 kill lagi. Ada granat yang dilemparkan juga. Nice dan Red Neville dengan swing-nya berhasil mendapatkan 1 kill lagi. 2 lawan 2 sekarang. Di arah Under Heaven. Red Neville begitu tajam. Masih bisa di-trade. Jadi 1 lawan 1. Dia tahu masih jauh, pensial dilemparkan juga, masih ada 1 flash. Masih ada 1 flash dari sisi, tapi bermain kering dari Kadum. Wow, oh my god, Kadum sih yang nyelamatin dengan Kadum. 1 killnya tadi ketika dia naik ke tali itu udah ngerubah jalan pertandingan menurut gua. baru gue mau ngomong itu Kadum kalau nggak dapetin 1 kill dari tali udah nggak mungkin banget. Ini lihat Cerberus, lihat utility-nya, nggak kasih kenyamanan untuk tim MITH. Satu persatu ngepick sendiri-sendiri. Dan Cerberus nih rapi banget sebenarnya, tapi ya lagi-lagi Kadum yang dapetin 1 kill pas posisi 2 lawan 2. 1 lawan 2 udah winning condition karena dia punya pensil, ngedelay pastinya, kedelay banyak waktu dan dia dapetin momentum dari angle tersebut, dari Satchel yang dia buka. Oke, MTH sih benar-benar bisa selamat, tapi balik lagi, apakah mereka harus ngandelin 1-2 player yang stepping up kayak tadi WannaFly udah 10 kill dan juga Kadum masih belum meyakinkan di attacker side. Sedangkan dari Cerberus mereka ke round by roundnya meyakinkan banget. Bahkan walaupun mereka kalah di round barusan, gua rasa itu harusnya malah Cerberus yang menang roundnya. Banyak elemen of surprise di sini sepertinya. Dan kalau dari posisinya lagi-lagi Eset yang akan culik dengan approach yang mirip. Bedanya sekarang WannaFly udah keculik, approach-nya kayaknya nggak jadi, dibatalkan saja. Yang orang di mid fan pindah, juga orang di shower pindah. Coba ngisi ke arah B Heaven. Kishi masih full util. Ditinggalin. Heaven-nya ditinggalin. Oke, akhirnya diisi. Kadum bisa dapetin 1 kill. Dikosongin side-nya begitu aja. Dan ada Cosmic Divide dari Dylan. Planting akan menjadi sangat-sangat aman. Dan sepertinya Cerberus terkena teknik Bamboozle yang akhirnya menyebabkan ada celah untuk melakukan planting Alone Field di arah Under Heaven. Coba berjaga. Fire akan menjadi baik sepertinya, tapi Daikut sudah membuka 1 kill lagi ke arah Kadum. Di arah midnya coba di-clear terlebih dahulu. Dan sepertinya belum ke-clear, belum bersih ngeceknya. Bakal coba resurrection. Apakah dapat timingnya di sini dari Dylan? Coba nembakin semuanya, 1 didapatkan dan ada dari mereka tidak, ternyata bakal kalah juga menjadi 3 kill untuk Dylan. My god. Misalkan 1 melawan 1 sekarang. Astra melawan Astra, Loki melawan Dylan. Orang terakhir ada di arah Heaven seharusnya, tapi bakal Loki berhasil menangin duelnya. Apakah ada waktu sekarang, pertanyaannya? Ada. Waktu terus berdetik semakin kencang dan sepertinya Loki sekali lagi akan bisa menyelamatkan Cerberus Esports dari keterpurukan dengan adanya flank dari Dylan. Oh my god, lagi-lagi. Aduh, ini gemes gue kalau lihat jadi MTH. Kenapa? Mal, iya, Dylan udah dapetin timingnya, dia nggak ketahuan, dia bisa aja jadi pahlawan. Menurut gua MTH sisa playernya itu
hanya butuh untuk buying time dari Dalen, nggak perlu untuk melakukan komitmen, jiggle-jiggle atau gunain utility untuk nge-delay post ban udah cukup. Gue udah suka MTH, kenapa? Mereka recovery, mereka 4 lawan 5. Mereka juga mengeluarkan apa ya, unexpected rush atau push, execute ke arah B. Lu kalau jadi Cerberus pasti mikirnya, nggak mungkin lah kita punya B main control kan. Oh ini kali ini ada, what? 2 kill dari MTH. Showstopper walaupun numbangin satu temen, tapi menurut gue ini ada kesempatan untuk tim MTH kembalikan keadaan. Namun Red Level dengan trade-nya 2 kill. Dia nggak kasih kesempatan, nggak kasih space, udah dapetin triple kill. Showstopper nge-detect dan 4 kill. One man army by Red Level. What a play. Gitu lihat nih. Nah. Dan balasnya sama showstopper yang jauh di bawah. Itu kalau satu temennya nggak didapetin sama Kadum. By the way tadi semua yang nge-kill sebenarnya race ya. Jadi hitungannya Red Neval S lah. Tapi bedanya satu kill lagi sama race temennya sendiri. Jadi oke lah. Kita move on. 7-2 itu roundnya udah gak ada yang bisa dibahas, itu udah ya udah Red Neval Adu mekanik. Thank you. Adu mekanik antar race. Sayangnya Kadum agak sedikit ya terkena tidung momen. Oke, masuk ke round 10 sekarang. Reset lagi. Round yang cepat banget itu, round yang nggak tahu lah itu. Udah aneh tadi roundnya. Dan ini tiba-tiba main pelan. Abis main secepat itu, gue coba main pelan, nggak jadi pelan. Ternyata langsung no one walks away. Coba masuk di delay pakai Pencils. Itu delay yang baik banget. Dan sepertinya akan tumbang di tangan Pencil. Ada Resurrection juga, tapi Red Neval dapat 2 kill. Masih bisa di-trade untungnya. Dan harusnya masih bisa di-reset kembali CPU yang rusak dari KO-nya. Dan Kadum menjaga dengan sangat baik. Coba ditahan dari arah yang berbeda. Ada crossfire yang tercipta antara Daikut dan juga Akashi. Gak bisa di resurrection si Kongaretnya. Tersisa Wannafly melawan Daikut. 1v1 situation. Spike jatuhnya di B-Man. Jadi harusnya ada keunggulan angle yang bisa dimainkan oleh Daikut. Karena Wannafly juga objektifnya adalah ngambil Spike-nya dulu atau ngebunuh Daikut yang bisa bermain lebih bebas. Sepertinya Daikut, kenapa dia ngambil angle yang cukup terisolasi seperti ini? Ini malah angle-nya galau terlalu banget banyak orang. yang dijaga gak sih? Oke. Dia dapat reposition. At least nih Wannafly harus nebak. Waktunya nggak banyak, 12 detik. Oh, udah kelihatan kali seharusnya Wannafly yang menangin. Oh my god. MITH. Itu round yang wajib banget mereka menangin. Mereka dapetin gun round, maksudnya mereka main gun round dan lagi-lagi closingnya tipis-tipis banget mal. Dan menurut gue MITH nih tanda tanya besar dengan engine composition-nya. Kayak nggak ada kenyamanan, nggak ada manfaat atau value yang besar. Sedangkan kagetan-kagetan dari Cerberus ini impactful banget. MITH kayak kewalahan nggak pakai blitz. Gue rasa kok pakai blitz lebih gampang sih. Ya ini lagi 2 round berturut-turut ya Mal. MITH menanginnya 1 versus 1 dan untung ya untuk round ke-10 mereka bisa closing. Masih ada kesempatan untuk nyusul. Ada chance tentunya karena ini juga masih first half dan masih 7-3 di ronde ke-11. Coba bermain mid control terlebih dahulu oleh MITH dan coba maju terus masuk ke fan. Kadum bocah cuek, dia akan masuk ke crosshair dan Daikut tapi tidak, dan Kadum yang mendapatkan killnya karena Daikut begitu saja. 1 kill yang cukup gratis didapatkan. Dan lu lihat Akashi bahkan bisa melakukan resurrection. Akashi again and again, sang raja terakhir Reside mampu membuat permainan menjadi 4 lawan 5 dan Red Neval dapatkan 1 killnya. Coba nge-spray terus tapi dia harus nge-adjust dan Akashi lagi dengan killnya yang sangat penting dan bisa ketahan progresnya. MITH ketahan dan lu lihat spike-nya jatuh di mana? Di side. Di saat teman-temannya belum ada yang crossing lagi. Kishi sudah after shock dan juga 1 flash. Dia nggak tahu Wannafly ada di mana. Jadi Wannafly bisa saja make a play di sini untuk membuat epic mementos. Waktu sepertinya tidak berpihak ke arah MITH. Coba bermain dari arah Rams, bermain bersama-sama barengan. Nggak jadi ternyata dari arah Heaven. Dari Wannafly flash. Coba dibuka juga. Tapi
Tapi WannaFly ini adalah titik tumpu terakhir dari MITH yang harus membuat permainan ini jadi imbang lagi. Tapi Kishi yang mendapatkan WannaFly. 10 detik tersisa. Again and again and again. Akashi. Ternyata temboknya bukan cuman sekedar skillnya saja. Tapi Akashi sendiri adalah tembok yang sangat keras. I am both shield and sword. Last round before the switch. Kelas banget nih makasih. Kuat banget. Dia menangin polosan. Gue gak pernah imagine kalau lu jadi seorang kadum. Ya gue menang entry-nya. Dipolosin naik ropes. Karma guys. Tadi kadum juga gituin sekali. Ya. Ini udah gila banget. Udah gitu pakai Spectre. Dibuka resurrection. Follow up-nya datang. Alone emang dapat 1 kill. Akashi bisa membalas. Dia udah lebih dari cukup. Dia tahu objektifnya. Spike-nya drop, posisinya menang, nggak perlu di-pick, nungguin temennya. And in the end, nggak ada smoker. Ada smoker, tapi nggak bisa namanya dari pemain MTH tuh kasih kenyamanan. Ya, 8-3. Dan kali ini push dilakukan. Untungnya ada lone, Red Level pun tumbang. Kesempatan. Ini kesempatan terbaik untuk nge-closing the gap. 8-4 menurut gue udah oke. Dan di second half nanti MTH menang pistol. Mungkin ada possibility untuk comeback. Tapi kalau lagi-lagi Cerberus bisa recovery, gue nggak tahu sih. Cerberus mungkin yang bisa nge-closing map ketiga kali ini. Dan lu lihat itu bermain dengan Arsenal yang tidak maksimal dari MITH. Mereka memanfaatkan Arsenal yang seadanya ini menjadi kemenangan biar gak 9-3 tentu saja semakin jauh gapnya nanti. Bakal coba ditahan Loki dari spot favoritnya yaitu di backside dengan pick ke ujung. Apakah bisa melakukan hold dengan baik tapi ditutup visionnya menggunakan poison cloud. Bakal ditahan lagi sama gravity well di spray and pray. Loki masih gagal dan dia harus reload. Ada pencil juga dan dia mid Dylan dapat 1 kill ke arah Kishi. Ada fragment juga diusir benar-benar Loki tapi dia masih bisa bertahan karena nggak kena. Bahkan dia dapat heal dari Akashi. Pindah ke arah mid sekarang dari MITH setelah mendapatkan 2 kill total. Ini adalah tembok yang harus melakukan tugasnya Daikyut. Coba menunggu tapi Loki berhasil menculik 1 dan Daikyut dia nggak ke spot. Daikyut timing dapetin 3 kill. Daikyut in the hold. Misalkan WannaFly seorang diri. Landing memang pasti bisa dilakukan. Viper Pit pun dibuka. Apakah akan ada retake yang bisa dilakukan oleh sisa pemain dari Cerberus yaitu Akashi dan juga Loki. Coba langsung menembusi Viper Pit nggak pakai Bak Bibu tembusin aja ngap. Viper Pit nggak WannaFly keluar. Dari timing coba mencari keluar masuk tapi ngeri banget ternyata dia nggak keluar. Coba ngecek ke arah ujung tapi ini spotnya enak banget. Dia bisa ngelempar snake bite dari sini ke arah spike-nya di plant. WannaFly denger tap langsung lempar tapi arah projectile-nya kayaknya ketahuan. Arah projectile-nya kayaknya bisa di tracking. Apakah ada waktu karena waktu terus berdetik bakal ketemu. Mulai menangin duelnya menjadi 1v1 situation tapi waktu tidak berpihak ke arah Akashi. Sepertinya memang dia bisa dapat kill tapi apakah ada waktu? Sepertinya kali ini waktu tidak berpihak ke arah Akashimoto. Dan ada. Oh my god. Gua tarik kata-kata gua. Waktu masih berpihak sama Akashi sang ratu kemenangan I am both shield and sword. Lagi-lagi gila banget Akashi. Iya lu kalau jadi WannaFly lu gak bakal duga atau enggak. Sedangkan kalau flashnya bridge pasti lebih nyaman. Ini kesempatan banget Cerberus kalau dapat pistol pasti kemungkinan besar 70-80% bakal closing. Sedangkan MITH kalau mereka juga dapat pistol ada kesempatan walaupun mungkin berdarah-darah karena menurut gue agent composition sih dari Kongaret ini tanda tanya apakah impactful atau enggak. Masih kurang kayaknya nih Kongaret nih. Iya. Bener lu pakai Skyera lu. Kongaret nih bener-bener. Pakai KO. Kong, bener-bener lu Kong memiliki 5 lu Kong. Tadi sangar lu map pertama lu Kong. Boleh lihat. Iya, Sky-nya kan ya? Iya. Oke, masuk ke pistol run kedua kita ngap 9-3. Apakah benar adanya curse yang sering disebut oleh masyarakat kita? Apakah benar terjadi? Akan ada comeback? Dia langsung bermain di arah mid sepertinya Red Nepal melempar bombotnya ke arah Fan begitu saja. Dan wall amen lagi sekarang dari pihak yang berbeda. Itu dia si Cerberus ngerasain wall yang sama. Aduh, jadi gini rasanya kena wall di sini. Mereka bakal regroup ternyata. Apakah akan ada wall balasan? Diajarin cara pakai wall boost yang benar. Dan mereka masih regroup terlebih dahulu. Masih punya 1 menit.
lebih dari cukup tentunya. Oh enggak, wallnya udah hancur dan langsung kepikiran pasti Poin wall gua serem udah sih, hancur Bang. nih. Dia masih ada slow orb ternyata dia bermain full util dari Alone Fields. Harusnya udah bisa kelihatan sedikit lagi tadi tapi lu lihat Kisi udah standby fault line, standby setup smoke juga udah ada meditasi dari Loki. Alone Fields harus bisa menahan ini sepertinya langsung lempar slow orb cukup baik tapi bakal ditembusin. Masih ada slow orb kedua tentunya 30 yang seconds masih left. dipegang. Dan 30 detik tersisa. Sudah ketahuan, bakal coba langsung masuk dan dari arah belakang Kadum bakal coba backup dari arah elbow dan dapat timingnya Kisi. Megang aftershocknya kelamaan dan Loki berhasil dapat satu lagi, masih ada reflect yang cepat juga dari Wannafly. Masih terjadi terus threat kill tapi side-nya masih diisi sama Kadum yang sepertinya masih bisa dapetin satu kill lagi karena Neval. Tersisa kasih seorang diri dan langsung tumbang di tangan Kongaret. 9-4. Nice hold dari Alone Fields. Wah, sumpah gue deg-degan banget lihat MTH barusan. Kenapa? Karena menurut gue itu udah progres sama map control yang dimiliki oleh Cerberus tuh perfect banget. Satu distraksi aja, satu pemain dari tim MTH itu ketarik, kabum. Kalau fokus dari arah Heaven ke arah main, itu kapanpun Red Nova bisa ngebokong kan. Rotasinya juga jauh kelihatan dari minimap. Wah, MITH satu pergerakan, dua pemain ini langsung main ke dalam side. Jadi Red Novel nggak dapetin value apa-apa, dia capek-capek melakukan flank di arah Heaven dan akhirnya mereka bisa dapetin defense. Perfect utility usage juga. Slow orb, nge-buying time, dapetin entry. Cerberus kalah Pistoron, mereka tampaknya akan masuk ke arah B, hotline-nya connect, Deren akan dites, dapetin satu kill, dia masih nahan dan dapetin 2 kill dengan sangat nyaman. Kongaret juga dengan follow up, gua rasa ini udah lumayan ya ketok palu. Ya ini udah nice try kecuali Kisi klasiknya bisa dapetin One satu enemy dan remaining. gua rasa nggak lebih dari satu. Langsung di closing dan tersisa Daikut 1 lawan 4. Ya gua rasa dia coba untuk cari timing atau damage, nyata nggak dapet apa-apa dan MITH menutup dengan cukup nyaman. Recovering it. 95. Benarkah adanya di antara kita curse tersebut 93? Pistol dan Esopera sudah berhasil didapatkan oleh MITH dan ini akan menjadi ujian penentu mungkin. Penentu apakah comeback itu nyata adanya, karena kalau bisa menangin round ini harusnya bisa dapetin 2 round ke depan lagi jadi gapnya lebih sedikit. Tapi bonus round tentu sulit, namanya aja bonus. Kalau menang ya bonus, kalau kalah ya wajar. Dan masuk ke ronde ke-15 sekarang. Cerberus dibekali dengan arsenal yang lebih kuat. Bisakah mereka memanfaatkan ronde wajib menang mereka kali ini? Sudah terlihat satu pemain, tapi Red Neval nggak punya satchel, nggak punya blast pack. Dia harus bermain cukup kering di sini. Dan bakal coba dipick dari arah new box. Gak kelihatan ternyata, belum ada kontak yang terjadi. Red Neval bakal jalan pelan terus, nggak clear arah backside dan udah turun 2 pemain, tapi dia nggak sadar. Red Neval Peekaboo. udah berada di samping pilar. Oh my god, Spike! Down Alone B. Field dapat 2 kill dengan judge-nya. Red Neval harus bunuh nih orang, harus bunuh dia duluan dan Red Neval malah dapetin Wannafly terlebih dahulu. Karena dia dari positioning ke arah yang lebih baik dan bakal coba di jump shot dan berhasil. Dan kill yang keempat. Datang Daikun dari belakang, untungnya masih ada reflect. MITH berhasil menang bonus round mereka. How? My Why? god, Bob Gaming save the day. Bob 4 kill. Dan itu yang kita nggak pengen lihat untuk Cerberus. Mereka udah dapetin timing, mereka dapetin side. Spike down. Gila sih. Satu celah yang dimanfaatkan. Bob Gaming. Menurut gua kayak terlalu nyaman. Kelihatan, kita udah dapet side. Kita aware gak? Nggak usah, udah tabrak aja. Padahal possibility-nya ada. Dan, my god. Tuh, bisa menjadi salah satu upset terbesar untuk Cerberus. Apalagi mereka harus reset. Dan Wannafly dapetin 1 kill through the smoke. Dan ya emang ini possibility-nya bakal MITH yang crossing. Kecuali Sheriff di tangan-tangan para player Cerberus ini bisa melakukan sebuah magic. Ya, namanya magic tentu membutuhkan sedikit bantuan dari Dewi Fortuna. Butuh dari kekuatan supernatural, tapi udah kelihatan itu tadi sepatunya. Ujung jempolnya udah kelihatan. Dan langsung pindah ke arah yang lain. Kong, let's go Kong. Apakah Kongaret bisa menahan ini? 1 kill didapatkan dan Kongaret with the swing dapat 1 kill lagi. Kongaret is doing it. Ditahan lagi. 0 point ke detect 1 pemain lagi.
Apakah dia sadar? Ngap, turunin poison cloud-nya Ngap. Nah, ini Nah, dia. loh. Masih bisa dapat yang ketiga dan sepertinya comeback semakin dekat di tangan MITH 97 sekarang. Oh ini tesnya untuk Cerberus ini Iki. Kenapa? Dia. Kenapa Mal? Karena Viper Speed dimiliki oleh tim MTH dan kapanpun bisa dibuka. Dan Kongaret juga punya null comment. Gua rasa MTH harus coba sesuatu dan taktikal ini bakal perbincangannya dari tim Cerberus bagaimana mereka bisa dengan perfect execute tanpa ada casualty. Kalau mereka bisa, another testnya itu ya tadi null comment dari Kongaret yang udah mulai kelihatan nyala nih. Jadi Cerberus PR mereka gede, mereka pastinya nggak mau mencobai apa ya namanya obat seperti di map kedua karena mereka juga perfect di attackernya, tapi kali ini mereka yang dibalikin Cerberus. Ini totally gua rasa mereka harus perfect banget. Perfect execute. Apa Ekonomi nih? adalah salah satu masalah juga soalnya Mal. Yang menurut gue Cerberus nggak melakukan kesalahan yang gimana-gimana banget sih. Tadi awal momentumnya adalah ya karena ada Bob gaming yang luar biasa dari Lord Fields. Terus itu juga salah satu game changing momennya juga untuk MITH, dan sekarang mental mereka kebus, arah angin seger banget sepoi-sepoi untuk MITH, dan ini akan menjadi tahun yang sangat menentukan juga kalau Cerberus masih kalah kekejarnya. Ini 97-nya dan Cerberus tentu tidak ingin hal itu terjadi, makanya dia ngambil time out dan coba untuk mengambil alih jalannya dengan kembali Viper Speed dibuka di arah mid. Tentu bukanlah jalan yang baik, langsung ditutup sama racun itu midnya. Jadi sekarang entrance mereka tinggal 2 basically, kecuali emang mau nekat masukin Viper Speednya gitu kan. Udah ada Viper Speed, toxic screen dinaikin pula. Lu nggak akan mau sih ke jalan situ sih, bergantung sama sayap kanan kiri mereka, Emen dan juga Bimen yang harus lebih difokuskan sepertinya. Dan belum ada kontak yang terjadi, masih coba bermain santai. 1 menit juga masih dimiliki oleh Cerberus. Mereka masih cari-cari info dulu, masih berdiskusi sambil lanjutan dari tempo tadi, karena masih bisa dimainin sih waktunya 1 menit. Tuh udah siap-siap Mal, surprise. Langsung ada Seychelles, pergerakan eksplosif mendasar dari seorang Red Novel buka ke arah Heaven. 2 pemain dari tim MTH akan nahan. Smoke memang digunakan, tapi kali ini space dan opsi pergerakan dari tim Cerberus kelihatan meyakinkan progresnya. Mereka tidak mengenali nggak ada kendala sama sekali. Penshell, Secret masuk. Oh, swing dari Kongaret, miss the shot. Kadum jadi last man standing di arah A, nggak bisa nahan, dan Kisi dengan 2 killnya. Kelihatan dari tim Cerberus yang sangat meyakinkan. Bahkan tim MTH pikir 2 kali pasti. Consider apakah mereka akan melakukan retake ini. Kayaknya susah sih. Kayak sih masih try. Coba di try ternyata karena 4 round menang berturut-turut. Wonderful bakal cek ke arah kanan. Oh, pakai dia siap. Ih, ditimingin sama Red Debunya, tapi dicari dan Masa sih? Sekarang kiri dengan Snackbite. Langsung bisa dapetin yang kedua, ternyata Wonderful, tapi ada Rolling Thunder juga, dan Akashi akan menjadi menahan di arah elbow. Gagal. Retake No way. possible menjadi sangat possible. Masih ada Kichi dengan 3 kill dan dia gagal dapetin dia. Diffuse akan terjadi. Water retake from MITH dari Wonderfly. Dari Emennya dia nge-clear dengan sangat bersih total, seperti tanpa kaca. Dia bersih banget, teliti banget, detail banget dengan 20 killnya total. Dan terjadi lagi. The curse is real, Mr. Professor Albert Cosmiti Giovanni 98 sekarang. Curse, gua barusan ngomong kayaknya nggak mungkin, kayak susah. Rolling Thunder yang gak dapetin apa-apa. Ini MTH play as a unit, 3 player, 3 lawan 5, hanya hilang 1 player. Pertanyaan besar pastinya untuk Cerberus. Mereka punya advantage, mereka punya segalanya. Sekarang ekonominya ke shifting. Akashi hanya bermodalkan Spectre, tapi masih ada 4 pemain. Dan mid, mereka memiliki semua momentum di defender side. Mereka punya aim yang kuat. Dan ini adalah kesempatannya untuk nyusul, merusak semua ekonomi dari tim Cerberus. Sedangkan Cerberus kali ini nggak punya kendala di arah mid. Mereka punya kenyamanan untuk take a deep. Dan kali ini di arah mid, usaha untuk hancurin Barry Rock terlebih dulu. Main menyebar, Cerberus pasti kerasa banget ini. Oh guys, udah mulai nyusul guys. Cuma beda 1 gap angka. Sedangkan MTH
mereka udah punya momentum, mereka tambah kuat. Dan bot dibuka, dapat informasi. Dan, nice banget itu punya surprise, ketahuan 2 player. Kemana pertanyaannya komitmen? Tampaknya sekarang waktu Spike akan ke arah Bima. Yap. Tadi udah ketahuan sih satu pemain. Red Neville juga udah nembak, artinya juga udah ketahuan ada beberapa pemain di area B Heaven. Akan coba dijaga off angle sama 30 Kadung. seconds left. Masih punya pen shield juga, apakah bakal dipush sampai ke arah stairs? Oh. Dan dia akan masuk ke crosshair dari Kadung. Masih bisa selamat dari Red Neville. Akan coba setup, dilempar pen shield. Dalen dapat 1 kill ke arah Kishi. Tidak ada flash artinya untuk Cerberus Esports. Dan lu lihat posisi dari Dalen begitu nyaman dan tentram, kelihatan senjatanya. 12 detik tersisa. 10 Apakah seconds bisa left. masuk ke dalam set dan Spike. gak bisa masuk? Gak bisa. Mereka kayaknya nggak sadar waktunya udah tipis dan 5 detik confirm. 9 sama Cerberus Esports gak bergerak dari angka 9 dan bahkan coba dipush, gak dikasih saving, dan ikut dapat 1 kill dan tidak bisa yang kedua karena kita udah pindah dimensi ke ronde selanjutnya, ronde ke-19. Lu lihat from 9 to 99. Aduh, kok bisa ya? Padahal Kongaret tuh nggak ngasih impactful yang gimana-gimana as a utility. Ini MTH sih bener-bener keras banget nahannya. Barusan mereka nebaknya juga bener. Cerberus, ini gimana mereka bisa comeback? Mereka udah bisa sempat di map kedua, tapi pertanyaannya dengan kondisi seperti ini, mereka kayak masih still have no idea. Tour de force dipakai. Dan beberapa player scrappy buy dari Cerberus. Ini kelihatan setiap pembacaan dari tim MTH bagus banget. 3 player lagi-lagi ready di arah A. Ini kayak read like a book. Setiap pergerakannya kebaca. Beruntungnya Cerberus masih belum ada komitmen. Tapi Red Neville, apakah dia ngecek? WannaFly dapetin entry-nya. Dan langsung ada Snakebite. Mereset segalanya. 5 lawan 4. 1 menit tersisa. Cerberus sepertinya masih mau komit ke arah A. Deg-degan banget sumpah. Lu kalau jadi Cerberus sekarang lu udah dingin coy. Neville udah mati. Waduh, Wah. kedetek. Kedetek ternyata ada IQ-nya. Dua ternyata yang kedetek. Beberapa pemain coba masuk langsung semuanya ke arah Heaven. Dan bakal coba perlahan. Apakah mereka akan turun atau rotate lagi? Karena udah dipantau sama Kongaret. Kongaret. This is Kongaret. 1 kill didapatkan tapi masih ada reflect dari Daycute. Dan Kadung dengan PD gagah berani 1 kill didapatkan. Langsung lempar tackle sekaligus dia mundur. 30 Dan dari seconds arah left. screen dihalau sama WannaFly. Nice Spike read. down A. Dan Loki seketika menjadi seorang diri, bahkan dari seorang diri menjadi nobody karena langsung didapatkan nyawanya. 9-10. My god, 9-3 jadi 9-10 boy. Aduh, test on medicine sih bener-bener. Tim Cerberus. One enemy Iya, ini remaining. bagus banget. Lagi-lagi Spike down pembacaan A. dari tim MTH. Mereka stack gamble. Masing-masing individualnya juga punya responsibility yang benar-benar tinggi. Mereka nggak menyia-nyiakan kesempatan ketika raw aim. Mereka menang semua fight-nya off angle. Dan Cerberus ini salah satu kesempatan, 2 kali kesempatan gua rasa, karena ekonominya bakal nge-shifting banget kalau mereka kalah di round ke-20. Sedangkan kelihatan mereka akan komit. Hotline dikombokan dengan showstopper. Red Nova akan membuka jalan mencoba untuk cari informasi terlebih dahulu, langsung dikejar dan connect. 1 pemain ditumbangkan, 5 lawan 4. Halo dapetin trade. Tapi untungnya ada Loki yang siap juga, siaga untuk merefrag. Dan 4 lawan 3 retake. Possibility lebih di tangan Cerberus. Tapi apapun masih bisa terjadi. Mid, beberapa kali mereka sudah melakukannya. There. Udah kelihatan sepertinya. Kadum akan berusaha untuk play by. Coba dipisah dulu. Iseng banget nih orang. Penshell, flash keluar, langsung di swing. Connect 1 player. 1 tukar 1. Ada sebuah Snakebite yang connect dan mendadak 2 lawan 2. WannaFly with a triple. Gak ngeliat POV-nya, mendadak dia stepping up again. Mid, mereka ke gue speechless sih Mal. Mereka kalah jumlah dan bisa menangin terus menerus. Itu perfect play, itu perfect communication, perfect follow up. Itu tadi lihat ketika flashnya dilempar klik kanan dia dari balik perspective fight. Ini kan di sini dia emang udah iseng ya, dan akhirnya dia asking for help, datang temennya. Ini pas di flash ini semuanya langsung berubah. 1 kill, Snakebite masuk juga, dapetin Ya, Akashi. WannaFly Enemy Snakebite. remaining. Dan langsung di clear arah backside-nya karena juga yang di pilar sebelahnya juga udah jebol kan.
karena bisa dikontrol dengan satu flash itu. Jadi udah deadlock banget posisi dari Cerberus Esports. Round tadi itu menggambarkan situasi Cerberus secara keseluruhan. Bener-bener deadlock. Ketahan di angka 9. Mid belum kalah semenjak ganti side. Dan ini harusnya udah ada call untuk time out or something sih. Ini udah Iya. bener-bener lu udah stres banget lu main jadi Cerberus sekarang. Lu bener-bener gak gerak dari angka 9 dan setiap roundnya udah kayak milik MITH aja. Gila, gue juga baru pikir Snakebite kemenangan. Satu pemain yang kelihatan, informasinya bener lu bilang. Kelihatan satu player tuh kayak meluk ke Cosmic Divide. Jadi kemungkinan pasti ada satu player ke arah pilar kan, kena Snakebite. Dan wah gila sih. Gue speechless sih. Mereka bisa dapetin cara terus-menerus untuk melakukan recovery demi recovery dan retake. Dan ini jadi PR. Kali ini Cerberus kayak cosplay jadi MTH di second map. Mereka kayak nggak tahu untuk nge-closing. Mereka dapetin entry terus-menerus. Oh my god. Tapi overall emang ini yang kita expect gak sih dari match ini? Iya. Kayak Defender makanya di mid. kita kaget itu MITH kayak sebantai-bantai itu di map pertama. Dan menurut gua dengan series ini adalah series yang kita expect gak sih? Dengan sesengit ini. Tapi sekarang posisinya udah nggak jadi sengitnya cuma di angka doang 19. Yep. Sekarang semuanya dipakai, diajarin, tapi langsung dikasih slorp dan langsung dibantai satu pemainnya. Bahkan cuma bisa berhasil masuk ternyata, bisa berhasil lolos. Langsung dihancurin karena ada satu temennya yang ketinggalan, jadi 2 lapis dan pengen menggunakan resurrection harus loncat dulu. Kebanyakan transaksi. Ada Snakebite dan dapat 1 kill lagi Snakebite yang kedua. Dan gak ada resurrection. Gak ada resurrection. Dia kebanyakan wall yang harus dihancurkan. One enemy remaining. Ini udah disaster banget. Wanna play with the triple. Loki last man standing, 15 HP left. Coba naik ke ramp untuk menjemput aja sendiri. Dan wanna play with the quad kill. My god, 9-12. Kemelut yang terjadi bisa langsung dihukum. Satu ketukan palu tadi. Oh my god, transaksinya lama banget. Gue kira tadi itu nggak lihat POV-nya kan. Gue kira itu through the smoke dari arah screen. Tapi ternyata dari arah ramp. Kelamaan sih bener. Kelamaan banget. Kayak kita 5-3 santai-santai dulu bisa ada restoration nih guys. Tapi mereka stuck di satu tempat. Mereka tuh gak dapetin deep banget di arah remnya. Dan in the end dipanis lagi-lagi 2 kali, 3 kali. Kita udah sering banget lihat hal-hal seperti ini dari Cerberus. Dan yang lebih disaster ya mereka harus bermain dengan 4 Spectre di last round. Di round penentu. Di map ketiga. Dan gak ada kesempatan untuk melakukan kesalahan. Approach ke arah mid terlebih dahulu. Sedangkan dari tim MTH mereka masih santai. Udah nge-detect beberapa player. Hotline yang memang connect. Langsung buka no comment. Awal-awal ini memaksa untuk pemain-pemain Cerberus untuk slow down. Dan gak komit ke satu arah terlebih dahulu. Lu bayangin pemain Cerberus sekarang udah main point, Spectre pula. Itu udah gak baik untuk mental mereka sih. Tapi mereka harus tetap menjalani ronde kali ini. Mereka memilih untuk masuk ke arah Heaven. Pada flash untuk crossing. Dan ini dia Kongaret off angle guard kita. Coba untuk berjaga terlalu banyak angle dan langsung bisa di-reflect. Dan ada Showtop. Oke, ada resurrection akhirnya bisa digunakan karena ada IQ dari Akashi. Di backside-nya masih ada satu pemain. Zealot menahan dengan itu 3 kill diratakan. What a comeback from Marin Thailand. Benar-benar terjadi curse-nya sekali lagi.